Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswar dari NIM 24101103 kelas YK24C. Saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan round robin. Nah, sebelum kita mulai di sini, pasti kalian bertanya-tanya apa itu algoritma round robin. Nah, algoritma round robin itu sendiri adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang menggunakan konsep time sharing waktu bergiliran, yang dimana setiap proses diberi waktu eksekusi tertentu atau quantum time. Jika proses belum selesai dalam jatah waktu tersebut, proses akan dihentikan sementara, giliran diberikan ke proses berikutnya. Round robin termasuk algoritma preemptive karena proses dapat dihentikan sebelum selesai. Nah, gimana sih cara kerja algoritma atau karakteristiknya? Cara kerjanya itu yang pertama itu semua proses dimasukkan ke ready dalam urutan kedatangan. Terus yang kedua, CPU mengeksekusi proses pertama selama waktu kuantum tertentu. Jika proses belum selesai, ia dipindahkan ke akhir antrian. Setelah itu CPU berpindah ke proses berikutnya dan langkah ini berulang terus. Karakteristik dari algoritma ini ada tiga. Yang pertama itu menggunakan quantum time, yang dimana ada batasan waktu untuk eksekusi. Dan yang kedua itu algoritmanya bersifat adil karena setiap proses mendapatkan giliran yang sama, cocok untuk sistem sharing. Nah, di sini adapun kelebihan algoritma round robin. Yang pertama itu setiap proses mendapat waktu eksekusi yang merata, yang dimana ini quantum time-nya itu kan sama 3. Terus yang proses kedua juga 3, meskipun dia banyak proses. Nah, yang kedua ini respon cepat untuk setiap proses. Dia merespon sangat cepat kepada algoritma round robin. Yang ketiga itu cocok untuk lingkup multitasking dan sistem interaktif. Yang keempat, mengurangi kemungkinan starvation. Starvation di sini yaitu proses tidak mendapat giliran. Nah, adapun kekurangan algoritma round robin. Yang pertama itu, jika quantum time terlalu kecil, sistem akan sering melakukan context switching, dan dimana itu menurunkan kinerja CPU itu sendiri. Yang kedua, jika quantum time terlalu besar, algoritma akan mendekati FCFS, yaitu algoritma first come and first serve. Yang ketiga itu tidak efisien untuk proses yang memiliki waktu eksekusi panjang, yang dimana algoritma ini sangat tidak efisien kalau dia memiliki waktu eksekusi yang banyak, seperti ada 10, 20, 30, seterusnya. Nah, adapun contoh soal di sini, saya memasukkan proses 1 dengan arrival time 0 dan burst time 10, dan proses 2 arrival time 1, burst time 4, proses 3 arrival time 2, burst time 5, proses 4 arrival time 3, burst time 3, proses 5 arrival time 4, burst time 2 dengan quantum time 3. Nah, bagaimana cara kita mengerjakannya? Mungkin Gantt chart-nya akan seperti ini. Nah, ini pun Gantt chart-nya. Prosesnya itu dimulai dari 0. Kan proses 1 itu memiliki burst time 10, sedangkan quantum time-nya 3. Jadi, kita hanya mengutamakan quantum time-nya saja, yaitu P1, 1, 2, 3. Nah, proses 2 datang dengan burst time 4. Terus dimasukkan 4, 4, 2, 4, 3, 5, ini diturunkan lagi. Terus 10-nya sisa 7, kan sudah diambil 3, jadi 10 kurang 3 sama dengan 7. Nah, setelah itu proses 2 berjalan lagi. Proses 2 burst time-nya apa? Ada 4, tapi quantum time-nya 3. Jadi, kita menghitung ke 3 saja. P2 itu 1, 2, 3, jadi dia ke 6. Terus diteruskan lagi P3, datang P3 dengan burst time-nya 5, P4 3, P5 2, P1 7. Nah, P2 tadi masih ada sisanya 1, kan tadi sini 4, terus 1. Nah, kita lanjut P3. P3 ada 5 burst time, terus quantum time 3. Jadi P3 5 di sini 3 langkah saja, 1, 2, 3. Nah, terus datang P4
Boost time-nya 3, P5 2, P1 sisa 7, P2 1, P3 juga 2. Nah, P4 di sini boost time-nya 3 dan quantum time-nya juga 3. Jadi ya kita kasih 3 saja. Contohnya 9, 10, 11, 12. Nah, P4 selesai. Karena kan 3 boost time-nya. Jadi proses 4 selesai ke 12. Nah, dilanjut lagi proses 5. Proses 5 kan boost time-nya 2. Sedangkan quantum time-nya 3. Nah, jadi boost time-nya P5 ini lebih kecil daripada quantum time itu sendiri. Jadi kita utamakan saja boost time-nya P5, yaitu 2. P5 itu 2, 1, 2, jadi 14. P5 selesai. Jadi proses 4 dan proses 5 selesai. Proses 4 ke 12, proses ke-5 14. Nah, lanjut lagi P1. P1 tadi masih ada 7, sisa 7. Nah, P7 boost time-nya, sedangkan quantum time-nya itu 3. Jadi kita quantum time-nya saja 3 karena 7 kan dia lebih besar. Jadi quantum time-nya kita utamakan saja 1, 2, 3. Nah, P1 selesai di menit 17, tapi belum selesai, masih ada sisa 4. Lanjut lagi P2. P2 tadi sisanya 1, sedangkan quantum time-nya 3. Nah, P2 ini kan burst time-nya lebih kecil daripada quantum time-nya. Jadi ya kita utamakan yang burst time-nya saja, jadi 1 kali saja. P2 itu 1, jadi 18. P2 selesai. Nah, kita lanjut lagi P3. P3 ini 2 burst time, jadi kita next lagi 2, 1, 2, 19, 20. Dan P3 itu selesai di ke-20. Nah, P1 tadi masih ada sisanya 4. P1 sisanya 4, jadi kita kasih quantum time-nya 3. 1, 2, 3. Nah, P1 ini masih sisanya berapa tadi? 4 kurang 3, 1. Jadi kita masuk lagi 1 karena sudah tidak ada lagi proses di belakangnya. Nah, maka hasilnya P1 itu dia completion time atau CT itu dia berhenti ke 24, P2 ke 18, P3 20, P5 14, P4 12. Nah, kurang lebih jawabannya akan seperti ini. Nah, proses 1 itu 24, proses 1 24, proses 2 itu dia ke 18, proses 3 ke 20, proses 4 ke 12, dan proses 5 ke 14. Nah, waiting time ini dan turnaround time ini dapatnya dari mana? Dapat dari rumus ini. Ketika kita sudah menghasilkan CT, maka kita gampang kita cari WT-nya. WT-nya itu diambil dari CT dikurang BT kurang AT. Jadi 24 dikurang 10 dikurang 0 sama dengan 14. Berhitung 100-nya 18 kurang 4 kurang 1 sama 13. Dan berhitung proses yang lain. Nah, TAT ini dapat dari mana? TAT ini penjumlahan antara waiting time dan completion time. Contohnya seperti ini, P1 itu 14 ditambah 24 sama dengan 24, 13 tambah 18 tambah 13 tambah 4 sama dengan 17, 13 tambah 5 18, 6 tambah 3 9, 8 ditambah 2 10. Nah, di sini WT-nya itu kan VT kurang BT VT, TAT itu WT tambah BT. Nah, kurang lebih mungkin seperti itu. Ini termasuk metode Gantt chart. Gantt chart ini untuk memudahkan kita untuk menghasilkan completion time. Tanpa completion time ini kita tidak bisa menghitung WT atau waiting time sama turnaround time. Maka CT ini dulu harus kita cari sebelum kita mengerjakan WT dan TAT. Nah, mungkin seperti itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, maafkan atas kalau ada materi yang mungkin saya belum pahami. Dan terima kasih atas partisipasinya semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.